Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Feby Agnesia dengan NIM 2015-2012-8 dari kelas BKID. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunia wa din, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, selalu terucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini Feby bisa menunaikan kewajiban, yaitu membuat video tugas untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah komunikasi personal dan kelompok. Sholawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, hingga kita selaku umatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan Feby untuk membuat sedikit video, yaitu yang berisikan pengungkapan diri untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah komunikasi personal dan kelompok dengan dosen pengampu Ibu Hajah Dila Khalilah MSI. Dalam video kali ini Feby akan mengungkapkan sedikit pengungkapan dari diri Feby pribadi yang merujuknya tidak jauh dari teori Johari Window. Manusia sebagai makhluk sosial itu tidak dapat hidup sendiri. Sebelumnya Feby bawa buku ya Bu. Feby bawa buku catatan sama pulpen yang tadi hari-hari sebelumnya Feby catat. Untuk sekarang Feby bikin videonya. Manusia sebagai makhluk sosial itu tidak dapat hidup sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Manusia perlu dan harus berkomunikasi dengan orang lain demi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik itu kebutuhan biologis maupun psikologisnya. Salah satu jenis komunikasi yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi yang dilakukan secara tatap muka dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan dalam hal ini Feby akan berkomunikasi dengan ibu walaupun tatap muka tapi secara online. Sebelumnya, apa sih itu pengungkapan diri? Pengungkapan diri sendiri itu proses komunikasi, sama aja sama yang tadi. Dalam hal ini Feby akan mengungkapkan sedikit dari Feby pribadi walaupun secara online. Proses komunikasi sendiri yaitu proses di mana seseorang akan mengungkapkan informasi tentang dirinya sendiri kepada orang lain. Nah, di sini Feby akan mengungkapkan diri Feby, mungkin yang orang lain belum tahu, kepada ibu. Nah, berdasarkan teori Johari Window, yaitu teori atau suatu konsep komunikasi yang diperkenalkan oleh Joseph Luth atau Harry Ingram. Nah, dari kedua nama ini, dari kedua orang ini digabung jadi teori Johari.
yang menggambarkan tingkat pengertian atau keterbukaan antar orang yang berinteraksi. Nah, berdasarkan teori Johari Window, diri seseorang itu yang biasanya meliputi perasaan, karakter, kelebihan, dan kekurangan itu terbagi menjadi 4 jendela. Yang pertama yaitu open self area, yaitu tentang diri kamu, diri kita, diri Feby, yang Feby sendiri tahu dan hampir semua orang tahu. Oke, langsung saja ya, Feby sedikit memberitahukan tentang open self area dari diri Feby sendiri, yang diri Feby sendiri tahu dan orang lain juga tahu. Mungkin ya kebanyakan contoh dari open self area ini kayak seperti orang itu baik, Feby itu baik, insyaallah, amin. Feby itu baik, insyaallah. Terus Feby itu jujur, insyaallah, kayak yang orang lain tahu aja gitu tuh. Dan mungkin open self area ini lebih ke karena orang lain tahu, dan kebanyakan contoh dari open self ini hal-hal baik yang dimiliki oleh seseorang tersebut gitu tuh, yang mungkin biasanya orang lain juga taunya ya Ebi baik, Ebi jujur, Ebi rajin menabung, karena ya ada buktinya juga, ada bukti konkretnya gitu ya, yang relevan dengan yang orang lain tahu gitu. Yang kedua, hidden self area. Hidden self area ini biasanya suatu informasi yang kita itu ketahui tapi orang lain tidak ketahui. Contohnya dari pribadi Feby sendiri ya, hidden self area yang Feby miliki itu seperti ini Bu. Feby itu kadang suka ngerasa takut sama mohon maaf sebelumnya, sama orang gemuk atau gendut. Dan hal ini sudah kurang lebih Feby rasakan sejak waktu masih SD, SMP, dan sampai sekarang sebenarnya. Itu Ebi kadang ngerasa suka takut gitu kalau deket sama orang yang gemuk. Tapi ya anehnya sejak Feby SD, SMP, dan SMA itu Feby menemukan orang yang Feby takutin itu. Walaupun berbeda orang, tapi seperti ya pokoknya gambarannya dia tuh memiliki postur tubuh yang cukup besar gitu tuh. Dan kadang Feby juga suka ngerasa aneh gitu tuh, kenapa Feby bisa takut gitu tuh, padahal orang tersebut itu benar-benar orang yang baik banget, sayang banget sama Feby pribadi. Dan Feby juga ngerasa gitu tuh, dan Feby juga tahu gitu tuh, orang itu berbeda perlakuan Feby dengan Feby sama orang lain gitu tuh. Dia tuh kayak lebih mengistimewakan lah istilahnya ke Feby, tapi Feby pribadi kayak ngerasa takut gitu. Oke, selanjutnya ada blind self area, yaitu suatu hal yang kita sendiri bahkan nggak ngeh gitu tuh dengan adanya hal itu di diri kita, tetapi orang lain itu tahu gitu. Kalau yang
build self area ini mungkin dari diri Feby itu kadang Ebi juga sering nanya gitu tuh ke temen dan ke orang yang ya sering Feby temui lah, kayak Feby itu gimana sih gitu menurut kamu, Feby itu orangnya gimana sih gitu. Dan ternyata emang ada aja sesuatu hal yang bahkan Ebi itu nggak tahu gitu tuh, dan orang lain itu tahu gitu tentang Ebi. Dan contohnya itu pernah ya Feby nanya seperti itu sama teman sahabat lah, dan dia bilang ke Ebi itu Feby itu orangnya lama, katanya gitu. Ebi juga mikir ya, lama dalam hal apa gitu. Terus ya kata teman Ebi, ya iya Feby tuh kadang suka lama gitu tuh. Kadang emang Ebi tuh ngerjain sesuatu itu lama gitu tuh. Ternyata Feby juga sadar sih, oh iya ya Feby itu iya kadang ngerjain sesuatu itu lama, dan lama dalam hal ini tuh kayak seperti menunda gitu tuh. Tapi di sini Feby juga apa ya, menundanya tuh kayak misalnya bikin video ini aja ya, Feby menunda nih gitu tuh dari hari yang pertama ibu berikan gitu tuh. Nah tapi Feby menundanya itu Feby ngerasa kayak Feby harus baca bukunya kan, Feby harus paham teorinya, terus gimana dan kalimat atau kata apa yang Feby harus ungkapkan di video ini gitu tuh, supaya video ini juga kan bisa apa ya, menjadi video pengungkapan diri yang pas gitu tuh, untuk diungkapkan, untuk didengar gitu tuh. Dan ya emang teman Ebi juga paham gitu tuh dan tahu gitu tuh, Feby tuh kadang lamanya karena Feby tuh cari-cari materi dulu, dan apa ya, lamanya tuh bener-bener nyari waktu yang bener-bener pas gitu tuh, yang bener-bener pas bisa ngerjain dan bisa ngelakuin semuanya dengan cepat gitu. Dan alhamdulillahnya ya banyak jalan gitu tuh, alhamdulillahnya situasi yang memang menurut Feby pas itu alhamdulillah dikasih kelancaran gitu. Dan ya seperti yang Feby bikin saat ini, Feby bikin video ini, Feby nyari tempat, time juga yang benar-benar situasinya itu aman, damai gitu tuh, dan sepi kan seperti saat ini gitu tuh. Dan alhamdulillahnya ya semoga sampai akhir videonya lancar, aman gitu. Dan yang terakhir itu ada unknown self area, yaitu hal yang bahkan kita atau orang lain itu tidak tahu gitu tuh. Dan biasanya unclosed self area ini akan terlihat apabila kita itu melakukan sesuatu gitu tuh. Sedikit Feby akan mengungkapkan tentang Feby di hal yang keempat ini, yaitu unknown self area ini, yang bahkan ya Feby juga baru tahu sekarang ini gitu. Jadi alhamdulillah di bulan Januari Februari itu Feby dikasih amanah, Feby jadi sekretaris pelaksana di suatu acara. Nah di situ Feby sebenarnya ragu Bu, karena memang menurut Feby juga belum terlalu mumpuni gitu tuh. Apalagi nanti Feby kan akan berbicara di depan banyak orang gitu tuh, memimpin rapat gitu tuh, dan mengerjakan semuanya. Nah Feby juga sedikit ragunya karena emang fasilitasnya itu tidak memadai, seperti ya Feby belum punya laptop sendiri gitu tuh, masih punya saudara gitu tuh. Tapi
uh, setelah orang yang memberikan amanah itu juga meyakinkan Feby, dan emang apa ya, mungkin katanya mah ya kamu bisa kok gitu. Jadi ya udah, Feby bisa, Feby jalanin, dan di situ juga Feby sadar gitu tuh, oh Feby bisa loh, oh Feby ternyata percaya diri banget loh, ya ini juga mungkin proses pendewasaan gitu ya. Dan di situ juga kan Feby tidak mungkin berbicara atau mengatakan hal-hal yang aneh gitu tuh. Di situ Feby banyak sekali belajar, banyak sekali tahu hal tentang Feby pribadi gitu loh, dimana Feby bisa berkomunikasi dengan sekretaris yang lain, Feby bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dan Feby bisa memilah-milih kata dan kalimat yang seharusnya Feby ucapkan di forum tersebut gitu. Dan ya di situ Feby jadi tahu ternyata Feby punya area yang ternyata diri Feby sendiri itu punya bakat dalam hal itu gitu tuh. Dan sebenarnya dari semuanya ini ada banyak faktor, ada faktor yang membuat seseorang itu menahan diri karena biasanya orang tersebut mungkin takut, malu gitu ya. Tapi proses pengungkapan diri ini akan berlangsung dan akan berjalan dengan baik gitu tuh. Dan biasanya orang yang pendiam pun, orang yang takut mengungkapkan ungkapan dirinya pun akan dengan sendirinya mengungkapkan apa yang ada di dia punya gitu tuh, apa potensi yang dia punya, apa yang selama ini dia biasanya akan mengungkapkan ya pengungkapan dirinya itu dengan orang yang dia percaya, yang dia yakin gitu tuh orang tersebut bisa menjaga hal tersebut. Dan biasanya kadang pengungkapan diri itu kan kayak hal-hal yang kita sendiri tidak mau orang lain, tidak mau banyak orang tahu gitu tuh tentang diri kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mungkin cukup sekian video pengungkapan diri dari Feby pribadi, video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi personal dan kelompok. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari Feby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.